以为当缩头乌龟就没事了？宝库宝物震取3界，今日定要占个痛快！若与铁血号联手，我会出手，我能饶你一命。呸！怎么可能？与我暗界并为敌，不是对手。停！连挠痒痒都不够。大万爪！我高估你了，我这就。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Linggu Dalu atau Linggu Kontinen bagian ke-109 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan adik kedua keluarga Li yang memberikan saran kepada Li Taisang agar mereka bergabung dengan Marquis Wu Chen untuk mengusir istana dunia gelap keluar dari kota matahari terbenam. Namun di sini Li Taisang tidak ingin terburu-buru melakukan tindakan karena dia ingin melihat situasinya terlebih dahulu. Sementara itu di istana dunia gelap, adik ketiga dari ketua istana sangat marah ketika mengetahui Chen Tian sudah membunuh adik keempat mereka. Tapi adik kedua dari ketua istana yang bernama Bai Soyang meminta adik ketiganya untuk tenang karena jika hanya menggunakan emosi maka adik ketiga pasti akan mati seperti adik keempat. Ketua istana dunia gelap meminta adik-adiknya untuk tidak bertengkar karena yang akan turun tangan sendiri untuk membunuh Chen Tian adalah dirinya. Di saat yang sama di tempat lain, Ti Xiong sudah mendapatkan daftar rumah harta karun yang dikuasai oleh Li Ke. Ternyata Li Ke mempunyai banyak sekali harta simpanan yang bisa digunakan oleh Chen Tian untuk membuat pil Xuanji. Dengan bantuan pil Xuanji, maka Chen Tian bisa membantu penatua Zuo dan penatua Bufan untuk menerobos menjadi seorang sain. Tiba-tiba saja ada seorang pelayan yang masuk ke dalam ruangan untuk memberikan kabar kalau istana dunia gelap membawa banyak pasukan untuk menyerang. Pelayan ini meminta Chen Tian untuk segera kabur karena ketua istana dunia gelap diketahui sudah menjadi seorang sain. Pasukan yang dibawa oleh istana dunia gelap juga bukan kaleng-kaleng karena mereka semuanya mempunyai ranah martial king. Si pelayan pun berkata kalau dia mengetahui jalan pintas agar Chen Tian bisa kabur lewat belakang. Tiba-tiba saja suara keras terdengar ke dalam aula yang meminta Chen Tian untuk segera keluar. Ternyata di luar sudah ada puluhan anggota istana dunia gelap yang dibawa oleh adik ketiga. Di sini adik ketiga akan memberikan hadiah kepada anggota istana dunia gelap yang berhasil membunuh Chen Tian. Namun belum sempat pasukan istana dunia gelap masuk ke dalam aula, tiba-tiba saja Ti Xiong keluar untuk memberikan perlawanan. Chen Tian sendiri meminta agar tidak ada yang membantu Ti Xiong karena kekuatan fisik Ti Xiong akan semakin kuat jika semakin banyak bertarung. Di saat yang sama Tuan Jian merasakan sebuah aura iblis yang berada di salah satu anggota istana dunia gelap. Tuan Jian pun segera meminta Chen Tian untuk memanfaatkan aura iblis tersebut guna membuat kultivasinya semakin meningkat. Semua itu sebagai persiapan kompetisi antar jenius yang tidak lama lagi akan dilaksanakan.
Sementara itu Tisiong tampak mengamuk karena adik ketiga sudah meremehkan dirinya. Amukan dari Tisiong ini membuat adik ketiga langsung memberikan penawaran agar Tisiong tunduk kepada istana dunia gelap, maka dia akan membiarkan Tisiong hidup. Namun tentu saja Tisiong menolak karena istana dunia gelap merupakan sekte tidak jelas yang berada di kota matahari terbenam. Penolakan dari Tisiong ini membuat adik ketiga langsung menggunakan domain air yang dia miliki untuk melakukan penyerangan. Terlihat kekuatan fisik Tisiong tidak mampu mengalahkan domain air yang dimiliki oleh adik ketiga. Dia juga meminta Chen-Tian untuk segera keluar jika tidak ingin Tisiong mati tenggelam. Chen-Tian pun langsung keluar dan dengan sekejap berhasil menghancurkan domain air yang digunakan oleh adik ketiga. Bang MC juga langsung mendekat ke arah adik ketiga untuk bertanya berasal dari manakah aura iblis yang dimiliki oleh istana dunia gelap. Sambil mengarahkan pedang kepada adik ketiga, Chen-Tian meminta ketua istana dunia gelap untuk segera keluar. Adik ketiga pun meminta kakaknya untuk segera memberikan bantuan karena bisa saja pedang Chen-Tian melukai tubuhnya. Jika kau berani melukai adik ketigaku, maka aku akan membuat kau dan anak buahmu hancur menjadi debu, ucap ketua istana dunia gelap kepada Chen-Tian. Ancaman yang diberikan ini seketika membuat Bang MC langsung menebaskan pedangnya kepada adik ketiga. Aku paling tidak senang jika diancam seperti itu, ucap Chen-Tian kepada ketua istana dunia gelap. Kematian dari adik ketiga tentu saja membuat ketua istana dunia gelap murka. Dia pun langsung mengeluarkan martial spirit harimau hitam yang merupakan hewan kuno legendaris. Dengan menggunakan martial spirit harimau hitam, ketua istana dunia gelap berhasil melukai tangan King Chen-Tian. Ketua istana dunia gelap sendiri semakin percaya diri kalau dia akan mengalahkan Chen-Tian meskipun Chen-Tian merupakan seorang jenius. Perkataanmu itu terlalu sombong, ucap Chen-Tian sembari melakukan serangan kuat kepada ketua istana dunia gelap. Serangan kuat ini mampu menekan ketua istana dunia gelap hingga beliau harus mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Ternyata aura iblis yang dimaksud oleh Tuan Jian berada di dalam tubuh dari ketua istana dunia gelap. Aura iblis tersebut membuat ketua istana dunia gelap mempunyai kekuatan 10 kali lipat dibanding sebelumnya. King Chen-Tian sendiri sengaja membiarkan ketua istana dunia gelap menggunakan aura iblis. Jika terus melakukan serangan, maka aura iblis tersebut akan terserap oleh Bang MC. Ketua istana gelap sendiri merasa kalau Chen-Tian akan digerogoti oleh aura iblis yang dia keluarkan. Namun pada kenyataannya tidak demikian, yang mana Chen-Tian malah senang bisa menikmati aura iblis tersebut. Aura iblis sekecil ini bahkan tidak cukup untuk menggaruk punggungku, ucap Chen-Tian kepada ketua istana dunia gelap. Ketua istana dunia gelap pun tanpa ragu langsung mengeluarkan serangan demi serangan kepada Chen-Tian. Terlihat Chen-Tian sama sekali tidak menghindar karena Bang MC ingin menyerap semua aura iblis yang dimiliki oleh ketua istana dunia gelap. Setelah dirasa cukup, akhirnya Chen-Tian menggunakan aura iblis di dalam tubuhnya untuk melawan serangan dari ketua istana dunia gelap. Momen ini tentu saja membuat ketua istana dunia gelap kaget karena bagaimana bisa Chen-Tian malah menggunakan aura iblis. Apakah ini rasanya aura iblis yang biasa kamu gunakan? Ternyata perasaannya tidak terlalu buruk, ucap Chen-Tian kepada ketua istana dunia gelap. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.